Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk kuliah online pengantar teknologi informasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai masih kelanjutan tentang e-commerce ya. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya mengenai tentang marketplace begitu. Nah, untuk malam ini saya akan berusaha menjelaskan mengenai materi lain ya. Dalam hal ini mengenai aplikasi inovatif dari e-commerce. Di sini ada namanya e-government, ada m-commerce, ada consumer to consumer e-commerce, ada intra-business dan business to employee e-commerce. Ya, banyak lagi. Saya akan menjelaskan beberapa item yang tadi saya sebutkan begitu. E-government itu dari panjang dari electronic government begitu ya. Government di sini berarti adalah kalau dalam bahasa terjemahan bebas pemerintahan, tetapi kalau di dalam bahasa bisnis itu bisa dibilang manajemen ya, karena ada istilah good corporate governance begitu atau pengaturan begitu. Kemudian ada juga yang m-commerce ya, di sini mobile commerce. Mungkin untuk saat ini Anda yang sudah terbiasa dengan marketplace ya, yang mobile version ya, banyak sekali, hampir semua, termasuk yang pemain-pemain besar seperti Bukalapak, Lazada, terus Tokopedia, banyak sekali ya. Itu membidik target para pengguna commerce ya, atau para pelaku commerce dalam hal ini sebagai konsumen atau sebagai pembeli yang menggunakan smartphone dalam kesehariannya begitu. Kalau Anda perhatikan, saya yakin Anda pernah berbelanja ya, menggunakan HP secara online ya, karena untuk yang menggunakan berbasis web itu ada ya, tetapi kalau yang mobile commerce itu biasanya sudah terintegrasi dalam satu aplikasi ya. Tergantung kalau aplikasi itu diakses melalui smartphone yang berbasis Android, berarti dia di Play Store ya, dia berbasis Android, atau kalau yang berbasis iOS itu yang di iPhone begitu. Nah, itu dari pemain-pemain lapak besar, mereka menyediakan aplikasi tersebut supaya untuk mempermudah atau menjaring target dari segmen pasar mereka. Saya sendiri juga beberapa kali mencoba berbelanja online begitu ya. Dari berbagai macam yang saya coba itu, terakhir saya merasa nyaman menggunakan Lazada ya. Ini bukan promosi ya. Jadi saya juga menggunakan Tokopedia, kemudian Bukalapak, OLX ya. Kalau OLX kan sifatnya transaksinya kan bisa di luar itu gitu. Nah, itu karena harganya murah-murah ya. Cuman ya itu tadi, kadangkala tips trik dari saya kalau ingin belanja di sebuah lapak marketplace ya, seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, itu Anda harus memperhatikan review rating ya, atau komentar-komentar dari pelanggan mereka ya. Karena biasanya dari marketplace ini sendiri kan mereka hanya menyediakan tempat. Kemudian para produsen atau para pedagang atau merchant ya, itu mereka buka lapak di situ, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian mereka mendisplay barang dagangannya. Nah, karena dari pihak marketplace ini punya SDM yang luar biasa ya untuk menarik traffic pengunjung, yang itu mengakibatkan konversi penjualan dari para pembuka lapak di sana itu konversinya bagus sekali gitu ya. Nah, saya pernah
Ini juga sharing ya, tips and trick ya. Ketika mungkin Anda suka dengan produk tertentu begitu ya, contoh kaos, baju atau apa begitu. Jangan lupa perhatikan review rating ya, atau feedback ya. Contoh positive feedback ya. Karena harga ini murah begitu ya. Tapi belum tentu juga kadang produknya itu sesuai ya dengan yang ada di foto begitu. Karena kalau di Lazada sendiri atau saya yakin juga di marketplace lain, mereka pasti menyediakan fasilitas untuk memberikan ruang kepada para konsumen pembeli untuk memberikan testimoni, semacam ya pengakuan atau pengakuan bahwa produknya itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, kualitasnya itu sesuai dengan deskripsi atau tidak, kemudian juga pelayanan pengirimannya itu sesuai dengan deskripsi atau tidak, maksudnya mungkin 2-3 hari, kemudian packingnya bagaimana, kondisi barang ketika sampai di tangan pembeli itu bagaimana. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya, karena jangan sampai seperti ibaratnya membeli kucing dalam karung. Akhir-akhir ini saya belanja online ya, banyak sekali karena harganya murah-murah sekali, luar biasa murah. Itu karena harganya murah dan saya juga pakai mobile banking ya, jadi cukup hanya main HP begitu, asal saldonya ada gitu ya. Kita beli ini begitu langsung kita biasanya dapat virtual account transaction, kita langsung silakan pakai bank apa begitu yang menjadi bank Anda. Nah, itu langsung ya. Contoh saya beli kaos itu ya, kaosnya bagus-bagus, logo produk-produk terkenal begitu ya. Kemudian juga ada untuk interior, aksesoris interior mobil, kemudian termasuk saya beli headset, kemudian ya aksesoris laptop, HP begitu kan. Itu murah-murah sekali. Tapi saya pasti memastikan dari review rating itu. Nah, dengan mobile commerce itu Anda tidak perlu repot begitu ya, karena Anda cukup install dulu ya aplikasinya di Google Play Store atau di iTunes ya, App Store ya kalau di iPhone itu. Nah, kemudian silakan, karena pasti saya yakin Anda akan tertarik begitu. Nah, customer to customer commerce lah, ini seperti customer to customer e-commerce itu seperti kayak OLX ya. OLX itu sebenarnya hampir sama. Customer to customer e-commerce itu seperti di OLX. OLX itu memang agak unik karena transaksi itu tidak lewat dari dia. Dalam artian transaksi bisa sistemnya di luar itu. Beda kalau kita yang non OLX ya. Itu kan kita langsung transfer ke pihak pengelola, mungkin katakanlah seperti rekening bersama begitu ya. Sehingga ketika kita membeli produk itu dan kita tidak puas, kita komplain, itu kita agak terlindungi ya, dana kita yang sudah kita transfer itu agak terlindungi karena kita bisa mengajukan refund atau pembayaran balik, atau juga kita bisa mengajukan penggantian barang yang tidak sesuai begitu ya. Karena juga banyak sekali contoh dari katakanlah dari 20 kali belanja ya, itu ada 2-3 kali yang saya juga tidak puas ya. Contoh saya beli kaos begitu ya, t-shirt, memang dari vendor yang berbeda ya. Dari vendor yang berbeda, karena kan ada vendor A kaosnya bagus, ini ada vendor B begitu. Sama-sama saya memilih L begitu ya. Saya memilih L atau XL begitu. Ternyata ukuran dari vendor A dengan vendor B ini beda. Ya, mereka datangnya juga barengan. Ya, karena saya membelinya juga
pada saat itu hari juga. Ada juga yang saya membeli pada jam yang sama, tapi dengan dari vendor yang berbeda, dari lapak yang berbeda. Itu datanya juga bisa beda, karena kan mungkin lapak vendor yang A katakanlah itu mereka memang betul-betul siap SDM-nya melakukan packing, kemudian segera pengiriman pada saat transaksi masuk. Ada juga yang mungkin katakanlah mereka mungkin reseller ya. Jadi mereka harus mengontak distributornya dulu, baru kemudian dari distributor yang asli ini mengirim ke pembeli gitu ya, sehingga kan mata rantainya agak terlalu panjang, sedikit panjang dan memakan banyak waktu. Tapi kalau yang OLX ya, ini saya juga pernah transaksi di sini. Ini agak unik karena resiko transaksi itu dikembalikan lagi ke pengguna ya, baik itu dia seller, penjual atau buyer pembeli begitu. Memang disarankan dalam OLX itu sebaiknya transaksi itu secara tatap muka ya, jangan hanya online karena dikhawatirkan terjadi transaksi abal-abal begitu ya. Dan gimana kalau kita mau narik dana, karena kan langsung dari pembeli ke transaksi penjual, ke nomor rekening penjual. Tapi kalau yang non OLX itu kita sedikit merasa dilindungi ya. Karena itu tadi dana itu masuk ke akun di marketplace itu, ketika mungkin kita tidak puas kita bisa mengajukan banding, komplain begitu yang nanti dari pihak marketplace itu sendiri akan memberikan solusi. Kemudian untuk intra business dan business to employees e-commerce ya. Ini ada business to its employees, B2E e-commerce, ada e-commerce di antara unit bisnis dalam suatu organisasi. Nah, kadang ada di sebuah perusahaan ya, ini kita berbicara skopnya lebih sempit ya, lebih sempit, lebih spesifik. Katakanlah kalau kita ngomong mengenai Lazada sebagainya itu katakanlah mungkin nasional begitu. Ada juga yang bisnis e-commerce tetapi untuk lingkup karyawan sendiri. Contoh, katakanlah di sebuah perusahaan besar ya, multinasional, perusahaannya karyawannya mungkin mencapai ribuan atau mungkin belasan ribu. Nah, biasanya kan di situ ada koperasi begitu ya. Nah, koperasi itu bisa saja berada di kantor pusat begitu. Nah, untuk melayani kebutuhan dari para karyawan itu yang mungkin sifatnya juga ada keterkaitan dengan pekerjaan, mungkin seragam atau peralatan kerja dan sebagainya. Nah, maka ini di sini peluang ya. Jadi katakanlah mungkin dari sistem pembelian itu pembayarannya mungkin bisa potong gaji gitu. Itu jauh lebih menguntungkan sekali karena kemungkinan tidak membayar tidak bisa ya. Karena kan ketika gaji sudah diturunkan itu sudah ada potongan-potongan. Nah, itu juga salah satu aplikasi inovatif ya, cerdas ya dari e-commerce tadi ya, karena bisa punya segmen pasar yang betul-betul segmented dan potensial ya, karena mereka juga tidak dibiarkan untuk ya mungkin dibiarkan, tetapi mereka bisa diarahkan untuk belanja di koperasi kantor ya, termasuk mungkin untuk kebutuhan sembako dan sebagainya begitu. Nah, itu bisa lewat dari situ. Oke ya, saya kira mungkin itu dulu untuk sementara dari materi ini. Kalau Anda ingin melihat juga itu ya di OLX apa itu materi-materi yang tadi saya sampaikan begitu ya. Oke, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan malam ini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.